Halo teman-teman, jadi kita berdua tuh bakal mencontohkan bagaimana caranya komunikasi yang efektif. Jadi saya di sini bertindak sebagai komunikator dan teman saya bertindak sebagai komunikan. Perkenalkan dulu, nama saya Indira Randia Paradita dan teman saya. Ikhlas Haryadi. Jadi kita langsung aja mencontohkan bagaimana caranya komunikasi yang efektif ya. Halo Ikhlas, Halo Indi. gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Kamu gimana kabarnya? Baik juga. Kamu di sini udah lama? Enggak sih, baru 2 hari. Oh gitu. Kamu di sini selama 2 hari ngapain aja? Biasa paling ketemu teman-teman aja Oh. sih. Karena kuliah kan belum daring juga, belum luring juga kan, masih daring. Iya ya, masih daring juga. Jadi kamu kegiatannya apa nih untuk kedepannya? Rencananya sih mau magang. Nah, kabar kamu magang itu gimana, yang online, yang work from home? Jadi kabar aku yang magang itu karena sekarang masih kasusnya tinggi ya si corona ini. Jadi magang aku tuh online, bukan kayak yang WFO gitu, tapi WFH. Jadi aku masih bisa magang sekaligus masih bisa kuliah juga karena kuliah kan masih offline juga kan. Jadi aku masih bisa melakukan kedua hal itu untuk sekarang. Itu kamu dapat informasi dari mana, ngomong-ngomong? Jadi aku tuh dapat informasinya pertama-tama kan karena aku sering banget ya kayak pas di rumah aja itu aku lebih sering buka Instagram kan sekarang. Jadi aku scroll-scroll tuh Instagram dan aku iseng-iseng aja buka info-info volunteer apa segala macem. Terus akhirnya dapat tuh pas aku buka di salah satu Instagram gitu, pas aku lagi cari info volunteer, oh ternyata ada nih buka intern dan dia bisa dilakukan secara online. Jadi wah menarik nih karena kan aku juga kuliah masih online kan dan kayak yang kesempatannya ini tuh nggak datang 2 kali jadi aku akhirnya nyoba gitu. Kemarin pas daftar syarat-syaratnya apa aja? Jadi kemarin tuh syarat-syaratnya waktu pas daftar nggak terlalu ribet ya menurut aku karena dia tuh tidak menyusahkan sama sekali dan waktunya tuh fleksibel karena kemarin aku itu intern apa namanya daftar sebagai personal assistant. Jadi personal assistant itu kan tugasnya lebih ke kayak urusan personal si foundernya ya. Jadi aku langsung kemarin interview langsung juga. Jadi syaratnya itu minimal mahasiswa semester 3, habis itu mempunyai waktu luang, bisa bekerja WFO atau bisa juga sebenarnya WFH. Tergantung aja fleksibel. Kalau misalkan dia ada di area Bandung, Jakarta, Surabaya tempat tinggalnya domisilinya, dia bisa ke kantor WFO. Tapi di luar kota yang tadi ke Jakarta, Bandung, Surabaya itu bisa dilakuin dari rumah gitu. Kamu kan jadi personal assistant ya, apa aja sih job desk-nya, bisa dijelasin nggak? Bisa, jadi job desk aku kan lebih ke urusan personal ya, lebih banyaknya daripada urusan si kantornya, manajemennya. Tapi karena yang jadi personal assistant itu bukan cuma aku aja, ada 3 orang lainnya, dan kita tuh punya masing-masing job desk sendiri. Tapi aku lebih ke urusan si personal si foundernya, karena aku kemarin juga waktu pas interview apa segala macam, aku sempet juga kan sebelumnya jadi sekretaris, jadi aku kurang lebih udah banyak tahu dan udah berpengalaman lah secara tidak langsung selama jadi sekretaris tuh gimana. Jadi dia mempercayakan aku lebih ke urusan personal dia dan untuk urusan manajemen aku lebih ke bagian operasional kayak ngawasin anak-anak dan ngawasin si helpernya itu untuk ngisi form setelah curhat itu, setelah dilakukannya konsul, aku ngasih form nih ke helpernya gitu untuk dikasih ke ke orang yang konsulnya gitu, lebih kayak gitu aja sih. Tapi aku maintain bener-bener tiap hari gitu dan nggak lupa juga kayak selalu ngingetin kan nanti bantu isi formnya ya gitu-gitu. Nanti setiap hari Minggu tuh aku bakal kayak yang ngerekap gitu selama hari-hari dari Senin sampai Sabtu gitu sih. Tapi kalau misalkan urusan pekerjaan yang personal ya, lebih kayak urusan-urusan personal itu waktunya lebih fleksibel aja. Misalkan si founder itu langsung menghubungin aku, uh, ini gini 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 ya, aku butuh kamu di jam segini segini. Nanti aku tuh bakal kayak yang oh ya udah gitu kan, oh ya udah kak aku bisa gitu.
misalkan aku nggak bisa, aku di luar, aku lagi ada kerjaan gini-gini, aku lagi di jalan lagi nyetir gitu, lebih kayak gitu aja sih. Job desk-nya lebih kayak santai dan fleksibel banget aja, nyesuaiin sama waktu aku, karena dia juga tahu aku masih kuliah dan aku kuliah di semester 5 itu lagi hektik banget, jadi dia ngerti gitu. Magangnya berapa bulan sih? Untuk magangnya itu sebenarnya di platformnya itu magangnya itu 3 bulan, tapi ketika interview dan dia ngerasa nyaman, akhirnya pas aku ACC si kontraknya itu ternyata magangnya itu 6 bulan. Tapi sebelumnya juga waktu pas interview itu sebenarnya dia udah ngomong ke aku kayak yang, ini gimana nih kalau magangnya lebih dari 3 bulan, misalkan 5 bulan atau 6 bulan atau bahkan 1 tahun, tergantung nanti feedbacknya gimana. Aku kayak, oh ya udah kak, nggak apa-apa, kuliah juga masih offline dan ini magangnya online. Menurut aku tidak mengganggu kuliahku dan waktunya sangat-sangat fleksibel, jadi ya udah aku ambil itu gitu. Sekarang udah berjalan berapa bulan ngomong-ngomong magang? Sekarang udah berjalan 2 bulan dari semenjak aku keterima itu ya, lebih kayak gitu sih. Berarti nanti misalnya nih magangnya udah habis nih sesuai kontrak itu, dari pihak sana apakah minta untuk dilanjutkan atau dari pihak yang magang itu bisa mengajukan sendiri untuk melanjutkan magangnya? Iya, jadi kemarin juga waktu pas interview si foundernya tuh udah ngomong juga, nanti dia bakal kasih feedback. Dia tuh akan ngasih feedback ke kita seperti, oh iya selama ini pekerjaan kita gini-gini, evaluasi, lebih ke evaluasi gimana pekerjaan kita apa segala macam. Kalau misalkan sesuai sama yang job desk-nya, kita bisa ngikutin juga semuanya, nanti bakal bisa diperpanjang. Tapi kalau misalkan kita ngerasa, oh udah nih internnya gitu udah cukup gitu kan, itu juga kita boleh untuk tidak memperpanjang kontrak itu. Kan kamu magang katanya tadi udah 2 bulan nih. Selama 2 bulan ini apa sih yang kamu dapetin dari magang itu? Untuk 2 bulan ini ya yang aku dapetin untuk magang, bener-bener kerasa nggak kerasa sih sebenarnya, karena kan magangnya online juga ya, bukan kayak yang WFO. Mungkin kalau WFO tuh lebih kerasa banget gitu kan daripada magangnya WFH gini. Tapi emang tugas aku sebagai personal assistant tuh emang beneran tugas aku sebagai personal assistant gitu. Kayak yang kemarin sempet founder aku minta nge-check outin Shopee, cari barang-barang apa segala macem, kayak hubungin aku pagi-pagi. Tapi untungnya aku kan ini morning person, jadi kayak oh ya udah nih dia ngechat aku jam 4 pagi, ya udah aku saat itu juga harus, ketika aku mau buka HP walaupun itu jam 4 pagi aku tetap harus buka itu gitu, karena ya tugasku sebagai personal assistant gitu. Gitu sih. Kalau untuk kesulitan yang dihadapi dengan magang WFH ini apa sih? Sebenarnya kesulitannya lebih ke waktu ya. Ketika aku ada kuliah itu, tapi aku harus briefing. Jadi pernah tuh ceritanya gini. Jadi kan aku kuliah sampai sore gitu kan. Habis itu aku ada kerjaan juga di luar. Aku mau ketemu orang, mau ketemu klien sampai jam 7 gitu. Nah, jam 7 itu ternyata aku ada briefing sama anak-anak PK lainnya, sama adminnya juga, apa segala macem gitu kan. Kita mau bahas evaluasi gitu selama 1 minggu. Dan posisi aku lagi di luar, dan itu aku lagi banyak-banyaknya tugas banget. Tuh aku lagi di luar, lagi hujan gede, dan briefing, bener-bener briefing terus kayak ya udah aku pasti mengkomunikasikan sih, karena waktu itu lagi berisik banget hujan, jadi aku sebelumnya aku ngomong dulu, maaf ya kakak, aku lagi di luar nih, hujan berisik banget, jadi mungkin aku jawabnya pakai chat aja, nggak pakai suara gitu, kayak gitu sih. Itu paling kendalanya lebih ke hal-hal seperti itu. Ketika aku ada kerjaan, karena personal assistant itu kerjanya secara tidak langsung 24 jam, kayak bisa jam 4 pagi, bisa jam 12 malam, bahkan hari Minggu pun, hari Sabtu pun gitu, dan kadang-kadang mendadak gitu kan. Itu kendalanya ketika aku lagi ada kegiatan lain seperti kuliah contohnya, tapi kalau kuliah nggak terlalu mengganggu ya, mungkin kegiatan yang lain di luar konteks kuliah itu atau magang aku yang online ini, gitu sih. Aku punya pertanyaan terakhir nih. Apa sih yang kamu harapkan dari magang atau internship online ini? Lebih ke
nge-evaluasi diri aku juga sih banyak gitu kan, kayak aku ternyata masih banyak nih kurangnya, apalagi di masalah manajemen waktu ya gitu kan, karena kan posisinya aku sekarang juga kuliah, aku magang online juga, terus sekarang aku juga coba magang offline gitu kan, WFO, lebih ke manajemen waktu aja sih kalau misalkan buat aku sendiri gitu kan, karena posisinya aku juga masih yang suka main banget gitu kan, main sama temen-temen nongkrong gitu kan, kuliah nggak terlalu padat ya karena aku sekarang udah di semester atas, jadi nggak terlalu padat kuliahnya, lebih kayak manajemen waktu untuk main sih, main ketemu temen-temen, dan untuk magang online ini bahkan besok magang offline juga, lebih kayak gitu. Oh ya udah, makasih ya informasinya. Iya, emang Ikhlas mau coba magang? Ya rencana mau coba magang sih, tapi lihat situasi dulu. Kalau mungkin maaf, kalau misalnya mungkin masih studi from home, mungkin ya akan mencoba magang lah, atau tunggu libur nanti gitu. Iya, pokoknya kamu harus coba magang karena magang tuh sangat-sangat penting banget untuk di CV kita nanti ya. Tapi selain itu ya, pas aku magang online ini, aku tuh dapat benefit juga selain seperti surat pengantar itu untuk di CV, untuk tambah-tambah di CV, aku tuh dapat dapat ini curhat gratis dari tempatku. Hmm. Jadi ketika aku kayak ngerasa deep banget, aku ngerasa pusing, butuh teman curhat atau konsul masalah kuliah kedepannya gimana, atau tes-tes gitu, aku bisa curhat ke helper. Itu sih salah satu benefit dari tempat magang aku, makanya kayak aku sangat-sangat sangat bersyukur, dan waktu pertama kali baca platformnya tuh langsung kayak, oh iya ya gue suka nih sama ini gitu kan, kayak yang benefitnya ternyata bukan cuma untuk menambah pengalaman aja, tapi ternyata aku juga bisa dapat konsul gratis gitu dan kapanpun gitu. Wah enak ya, nanti kalau misalnya ada info internship lagi kabarin aku ya. Iya, oke. Kalau bisa daftar atau jika aku memenuhi kualifikasi, nanti aku mau coba deh. Oke. Makasih ya. Makasih. Dadah.